wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nurul. Dan ini teman saya Amel. Dan ini Halo, saya Ilham. dan kita akan menjelaskan tentang apa? Pengertian epistemologi sosial. Dan saya akan menjelaskan tentang common sense dan Saya akan menjelaskan tentang contoh dan kesimpulan secara keseluruhan. Dan kita akan membahas ini di ruang lingkar aktivisme. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang epistemologi sosial. Apa sih itu epistemologi sosial? Epistemologi sosial adalah studi tentang bagaimana kita mendapatkan pengetahuan dalam konteks sosial. Ini berarti kita tidak bisa hanya melihat pengetahuan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu saja, tetapi harus mempertimbangkan bagaimana interaksi kita dengan orang lain dan lingkungan sekitar, memengaruhi cara berpikir dan memahami dunia. Kenapa sih epistemologi sosial itu penting? Yang pertama, karena pengetahuan tidak terpisah dari konteks. Yang kedua, karena peran komunitas. Dan yang ketiga, kebenaran yang beragam dan keempat, pengaruh kekuasaan. Jadi yang pertama adalah pengetahuan tidak terpisah dari konteks. Ketika kita belajar sesuatu, kita tidak hanya mengandalkan pengalaman pribadi. Misalnya saat kita mendengar berita dan memperolehnya dari media, yang tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti budaya dan politik. Pengetahuan kita seringkali merupakan hasil dari informasi yang kita terima dari berbagai sumber. Yang kedua adalah peran komunitas. Lingkungan sosial kita, seperti keluarga, teman, dan komunitas berperan besar dalam membentuk cara kita melihat dunia. Misalnya, jika kita dibesarkan dalam keluarga yang sangat religius, pandangan kita tentang moralitas dan etika mungkin akan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tersebut. Yang ketiga adalah kebenaran yang beragam. Apa sih itu kebenaran yang beragam? Konsep kebenaran bisa berbeda-beda antar kelompok. Apa yang dianggap benar oleh satu komunitas mungkin tidak sama dengan komunitas lain. Ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai perspektif yang berbeda dan tidak menganggap bahwa pandangan kita satu-satunya yang benar. Dan yang keempat adalah pengaruh kekuasaan. Dalam masyarakat, ada struktur kekuasaan yang mempengaruhi siapa yang memiliki suara. Misalnya, seorang ilmuwan ataupun tokoh masyarakat mungkin memiliki lebih banyak pengaruh dalam menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah dibandingkan dengan orang biasa. Hal ini bisa membuat pandangan tertentu lebih dominan, sementara orang lain terpinggirkan. Kan tadi itu udah dijelasin tentang epistemologi sosial. Sebenarnya di dalam epistemologi sosial itu ada yang namanya common sense. Nah, saatnya kita membahas common sense. Sebenarnya apa sih common sense itu? Common sense itu cara berpikir yang sederhana dan praktis. Common sense itu adalah pengetahuan dasar yang biasanya kita semua tahu tanpa perlu belajar di sekolah. Misalnya, kita semua tahu bahwa kalau langit gelap, kemungkinan besar akan turun hujan. Atau kita tahu bahwa menyentuh api itu sangat berbahaya untuk diri kita. Nah, common sense itu punya ciri-cirinya, guys. Ciri-ciri common sense itu yang pertama mudah dimengerti. Terus yang kedua, dia itu berdasarkan dengan pengalaman yang kita alami. Yang ketiga, insting yang kuat. Yang keempat, praktis dan berguna.
Dan yang terakhir, diterima oleh banyak orang. Nah, yang pertama itu common sense itu hal-hal yang semua orang bisa paham tanpa perlu penjelasan ribet. Misalnya, kalau kita itu tahu kalau menyentuh api itu berbahaya. Nah, maka dari itu kita kalau mau nyentuh api itu ya hati-hati. Misalnya kalau mau masak, ya hati-hati biar gak kena sama apinya, kayak gitu. Terus yang kedua itu berdasarkan pengalaman. Banyak dari akal sehat ini datang dari pengalaman kita sehari-hari. Contohnya, kalau kita pernah jatuh di jalan yang licin, kita itu jadi lebih hati-hati saat melewati jalan yang licin itu. Terus yang ketiga itu insting yang kuat. Kadang itu kita itu punya perasaan atau firasat tentang sesuatu. Misalnya, kalau kita berada di tempat yang terasa aneh atau tidak aman, kita itu biasanya merasa perlu untuk pergi. Misalnya, contohnya tuh kayak ketika kita lagi di jalan, terus kita ketemu sama kayak orang-orang yang perampok kayak gitu, kita tuh ya harus hati-hati, atau kita dia memilih cari aman aja deh, mending pergi gitu. Terus yang keempat itu praktis dan berguna. Praktis dan berguna itu adalah pengetahuan yang membantu kita dalam situasi nyata. Contohnya, kalau langit mendung, kita itu tahu kalau kita itu perlu payung supaya kita itu nggak kehujanan gitu, supaya baju kita nggak basah. Terus yang kelima, diterima banyak orang. Hal-hal yang dianggap common sense biasanya bisa diterima oleh banyak orang, tidak peduli dari mana mereka berasal. Contohnya, semua orang tuh tahu kalau berbohong itu tidak baik. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang proses terjadinya common sense. Bagaimana sih common sense itu bisa terjadi? Nah, common sense itu terjadi berawal dari pengalaman pribadi. Seringkali dimulai dari pengalaman keseharian. Seperti ketika kita jatuh dari sepeda, kita akan belajar harus lebih berhati-hati karena dampak dari jatuh dari sepeda itu akan merasakan rasa sakit. Nah, itu ada observasi. Kita juga belajar banyak dengan mengamati orang lain. Misalnya, jika kita melihat teman kita menyentuh api dan kemudian terbakar, kita akan lebih berhati-hati ketika melihat api. Kemudian ada yang ketiga itu budaya dan lingkungan. Common sense itu bisa terpengaruh budaya dan lingkungan tempat kita tumbuh dan berkembang. Kemudian ada yang keempat itu trial and error. Nah, kita sering mencoba hal-hal baru dan tidak semua percobaan itu kita bisa berhasil. Misalnya, jika kita mencoba memasak dan hasilnya tidak enak, kita belajar untuk memperbaiki resep atau teknik memasak kita di lain waktu. Kemudian yang keenam itu ada interaksi sosial. Berbicara dan berinteraksi dengan orang lain membantu kita mengasah pemahaman kita. Diskusi dan berbagi bisa membuka wawasan baru dan mengubah cara kita berpikir. Jadi common sense itu kesimpulannya yaitu terbentuk melalui kombinasi pengalaman pribadi, observasi, budaya, dan interaksi dengan orang lain. Semua itu membantu kita memahami dunia dan semakin banyak pengalaman dan inovasi yang kita dapatkan, semakin baik akal sehat kita dalam menghadapi situasi dalam keseharian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh common sense. Jadi kan sudah dijelasin di ciri-ciri common sense itu pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman masyarakat atau sebuah tradisi masyarakat. Nah, contohnya itu ketika masyarakat Jawa itu melarang menikah di bulan Suro. Nah, konon katanya katanya menikah di bulan Suro itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika melanggar. Nah, itu salah satu contoh dari common sense. Nah, kan kita udah jelasin semuanya kan tentang dari apa itu epistemologi sosial, terus ada common sense, contoh-contohnya, terus ada juga realita common sense gitu. Sekarang kita ambil kesimpulannya, pada intinya itu epistemologi sosial itu ada common sense-nya. Terus common sense dan sense itu sangat berbeda.
Nah, udah gitu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe and comment.